membawa makanan buat istrinya dan anak-anaknya di rumah. Akhirnya dia pergi untuk mencari seorang sahabat tempatnya berhutang agar ada yang dibikin jadi roti. Tapi dengan perjalanan dia bertemu lagi dengan seorang sahabat yang dalam keadaan dicakar-cakar mukanya sambil agak nangis-nangisan dia. Lalu ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, gimana ini? Sudah dari mana mau kemana? Muka dicakar lalu kan nangis. Ini Tuan, saya akan pulang dari satu tempat ke rumah, tidak ada bawa apa-apa. Istri saya terlalu galak. Karena tidak ada yang saya bawa apa-apa. Dia omelin saya, tidak cukup, dia omel saja. Dia keramak muka saya ini sakit belas. Terus sekarang mau kemana kamu? Saya mau mencari uang untuk berutang, minjem uang. Astaga. Dia tidak kasih tahu memang sahabat itu Ali bin Abi Thalib. Dia tidak mengatakan saya baru hidup juga. Air ini sudah bawa, tidak usah kau pinjam. Sudah, bawa sudah pulang, tidak usah kau minjem, tidak usah ganti. Toh kamu kalau berakat minjem juga, tidak ada yang harapkan untuk mengganti. Berikan. Padahal itu Ali bin Abi Thalib dia baru pulang berutang. Akhirnya dia tidak berani pulang lagi, tidak berani pulang. Maka dia itikaf di Masjid Nabawi. Ketika dia sedang itikaf, datang Rasulullah SAW karena di punggungnya masih ada debu-debu yang menempel di punggung jubahnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum ya Abu Turab. Assalamualaikum ya Abu Turab. Assalamualaikum sahabat gerata. Wahai Bapak Kerbok. Waalaikumsalam. Dia ditanya langsung oleh Rasulullah, Maka fil bait naqulu ya Abu Turab, apa yang ada di rumah untuk kita makan wahai Abu Turab? Isyai fil bait Rasulullah, ada Rasulullah di rumah. Dan nanti kalau begitu lalu kita pulang. Akhirnya begitu dia mendekati rumah sudah tercium bau roti yang sangat gurih dengan lauk-lauknya. Di dalam perasaan Ali bin Abi Thalib, kok saya diakalin sama Fatimah? Saya diakalin oleh Fatimah ini. Tadi katanya tidak ada apa-apa di rumah. Diketahui oleh Rasulullah, memang tidak ada apa-apa di rumah dari tadi Ali. Tapi dengan berkat kesabaran istrimu dan kesabaranmu, nanti kita di Allah memerintahkan malaikat untuk membawa hidangan dari surga. Itu yang berbau ini. Nah, Ali bin Abi Thalib yang punya lakab dengan Abu Turab ini, jadi bukan kunyah tapi lakab. Dan Abu Turab ini mengatakan, "Idza saddaqal 'abdu bil 'amali." Apabila sudah betul-betul seorang hamba dalam beramal, wajada halawatahu, maka pasti dia akan mendapatkan manisnya. Manisnya itu amal. Dia akan mendapatkan manisnya amal. Qabla an ya'malahu, sebelum dia beramal sudah dapat manisnya. Sudah dapat manisnya amal. Wa idza akhlasa fihi, dan apabila dia ikhlas dalam beramal, wajada halawatahu, dia mendapatkan juga manisnya amal itu sendiri. Jadi sebelum beramal dia sudah dapat manisnya beramal. Artinya seolah-olah dia begini sedok, ingin cepat masuk dalam beramal. Ingin cepat masuk dalam beramal. Sebenarnya misal ini, kita mengaji. Kalau kita sudah nikmat untuk mengaji, sebelum kita sampai di tempat pengajian, kita sudah bagikan tali untuk segera datang, untuk segera datang, untuk segera datang. Nah itu sudah tandanya kita dapat halawat. Nah begitu kita masuk dalam pengajian, kita sangat menikmatinya, menikmati pengajian itu. Nah itu sudah namanya halawat. Warna'in dan nikmat-nikmat. Innama huwa thamaratul a'mal sahihah. Hanya saya yang lebih kali. Lapor, taubat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Mana tadi itu? Tidak akhlak seperti wajah dari halal. Kita mulai di dalam.
Waktu mubasyaratil amal, ketika dia sudah bersetelah dengan amal itu sendiri. Akhirnya ketika dia sudah mulai masuk beramal lagi, maka disitulah dia bagikan tidak ingin keluar daripada amal itu sendiri. Wal a'malul mawsufatu bihadhihi sifati, dan amal-amal yang disifatkan dan sifat-sifat ini maqbulatun, dia diterima bi fadlihi, dia diterima dengan karunia Allah. Dia diterima dengan karunia Allah. Artinya kita dapatkan halaman itu dan karunia Allah, bukan hasil mujahadah kita. Walaupun kita memang mujahadah, tapi bukan karena mujahadah kita, bukan karena riya. Walaupun memang kita riya, tapi bifatillah. Karena kalau kita cekatkan ya, ini bukan mujahadah saya, ini bukan riya saya, habis ya. Karena dianggap tidak dengan karunia Allah. Jadi yang difatillah. Waradatil khabar, la datang sahabat, la yaqbalullahu ta'ala, tidak menerima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min musalliin, daripada orang yang sum'ah, daripada orang yang sum'ah, orang yang mendengar-dengarkan, orang-orang yang memperdengar-dengarkan. Saya kalau beribadah khusyuk, tidak pernah ingat apa-apa kalau sudah masuk dalam ibadah itu. Itu saya dapatkan setelah riadah sekian lama, baru saya bisa dapatkan itu. Nah ini kata-kata itu tidak boleh. Memperdengarkan juga tidak boleh. Wala mura'id, dan tidak juga daripada orang yang memperlihat-lihatkan. Nah kalau itu dia lakukan, dalilun khitabihi annal amal as-sabima min ar-riya'. Ini adalah merupakan suatu dalil bahwa khitabnya bahwa amal yang selamat daripada riya, wa sum'ah, selamat daripada sum'ah, maqbulun, itu diterima. Jadi kalau memang orang itu sudah diberitahu bahwa Allah Ta'ala tidak akan menerima suatu amalan yang diceritakan, yang diperlihat-lihatkan, yang dipamer-pamerkan, maka mafhum mukhalafahnya adalah amal yang diterima itu adalah amal yang selamat daripada riya dan daripada sum'ah, itu yang makbul, itu yang diterima. Min qaulihi azza wa jalla, azza min qail, daripada ucapan yang maha perkasa, daripada orang yang mengatakan innama yatakabbalullahu minal muttaqin, hanya saya diterima oleh Allah dari hambanya yang bertakwa. Nah, berarti takwa ini sendiri kan adalah hahuna, kata Rasulullah, di dalam hati, di dalam hati. Memang di dalam istilah-istilah agama kita, para ulama ini kadang-kadang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Misalnya katakan bahwa yang menjadi perhiasan iman itu adalah 4. Pertama at-taqwa, yang kedua adalah al-haya, yang ketiga asyukru, yang keempat sabar. Berarti ini iman yang mempunyai 4 perhiasan ini. Maka dikatakan bahwa at-taqwa darul iman, takwa itu adalah kain daripada iman. Al-haya'u sawbu aw rida'ul iman, sedangkan rasa malu itu merupakan baju atau selendang iman. Wasyukru taqiyatul iman, sedangkan yang namanya syukur itu adalah topi daripada iman, topi iman. Wasabru amamatul iman, sedangkan sabar itu adalah sorbannya iman. Ini sebagian pendapat daripada ulama-ulama tasawuf. Rasulullah mengatakan zirwatul iman arba'atu. Zirwan itu artinya adalah perhiasan iman. Dulu kita sering mendengarkan al-Madkullah
kakek kita Al-Makfuratul Guru Haji Muhammad Anwar. Kalau dia pidato baik di masjid mana-mana seringkali dia mengatakan apa? Al-imanu uryanu wal libasu taqwa. Iman itu berkelajak, yang menjadi pakaiannya adalah takwa. Nah, takwa itu merupakan suatu lafaz musta'ar yang bisa berarti, ini kata Rasulullah, takwa hahuna, takwa di sini takwa. Tetapi ketakwaan yang ada dalam hati itu ternyata akan kelihatan dia dalam bentuk imtithalul awamir wa ijtinabun nahi. Berarti kalau itu berarti serius. Kemudian yang dari ini berarti itu merupakan suatu praktik. Jadi takwa itu bisa berarti perasaan yang sedang ada dalam hati yang kita buktikan dia dalam bentuk karya nyata dengan imtithalul awamir wa ijtinabun nahi, ini memiliki perintah dan menjauhi larangan. Kemudian nanti takwa itu menjadi sifat. Kalau sudah sampai pada muttaqin, sifat orang bertakwa, itu semuanya adalah merupakan bungkus daripada iman. Bungkus daripada iman ini adalah kelihatan dalam bentuk takwa. Makanya iman kan iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa izharun bil arkan. Yaitu diucapkan dengan kata-kata, kemudian dia ditasdik dengan hati, dengan keyakinan, lalu dibuktikan dengan karya nyata. Itu adalah iman. Berarti antara iman dan takwa ini sebenarnya dia merupakan dua lafaz yang umum khusus wajib. Di satu sisi iman itu adalah takwa, di sisi lain takwa itu juga iman. Ini adalah kemudian di sisi lain dia berbeda. Seperti halnya apa? Sebenarnya buah-buahan dengan pisang. Buah-buahan dan pisang ini umum khusus wajib. Nah, kemudian dikatakan bahwa wa qabulullah ta'ala li amalil abdi, dan penerimaan Allah Ta'ala bagi amal seorang hamba, waridahu dan ridhahu bihi, dengan itu amal, wa thawabul mu'ajjalu, itu adalah merupakan pahala yang disegerakan. Diterima ini dalam arti seperti ukuran tadi, dia sudah menikmati semua amal yang dia lakukan. Dia lakukan sedikit pun tidak ada rasa berat, tidak ada rasa rintangan lagi karena sudah dapat halal. Maka itu sawabul mu'ajjal, merupakan suatu pahala yang disegerakan. Kama yaqulul mu'allifu ba'da, sebagaimana berkata nanti mu'allif setelah pembahasan ini, wa dzalika alamatun, dan yang demikian itu merupakan tanda ala wujudil jazati alaihi, atas adanya balasan atas itu amal di akhirat, di akhirat, hasbama ya'ti, sekira-kira yang datang fi qawlihi wujdan samaratit ta'ah adilan basyairul amilina biwujudil jazati. Terdapatnya buah ta'at dengan segera, itu adalah merupakan penggembira orang yang beramal itu dengan adanya balasan di akhirat. Artinya kalau kita boleh bilang, ya kalau istilah botaniknya, pertaniannya, maka enaknya kita beribadah sekarang ini merupakan bunga daripada penerimaan nanti akhirat itu jadi buahnya kita panen. Sekarang kan masih berbunga. Setiap ada bunga, ya mudah-mudahan semuanya bisa menjadi buah yang bisa kita panen. Jadi apa yang kita lihat di dunia ini dalam diri kita berupa amal, jadi kita kasih tahu ini untuk bisa menilai diri sendiri. Nah, ketika kita merasa kurang, mungkin kita terus coba ibadah sambil minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti Allah akan menilai keseriusan kita. Allah lah yang memberikan kita yang namanya wujudanul halawah itu. Walidzalika qala Al-Hasan radhiyallahu ta'ala, dan karena itu berkata Hasan, mudah-mudahan terlahir daripadanya, tuqidunal halawata
Bitalatin. Kalian akan merasa kehilangan halawat itu pada 3 keadaan. Fa'in wajadtumuha, maka jika kalian menemukan apa yang kehilangan pada 3 keadaan ini, 3 pekerjaan ini, kalau kalian dapatkannya, fa'abshiru, maka bergembiralah kalian. Wa'udhu likasbikum, dan luluskanlah tujuan kalian. Qala Abu Sulaiman. Atasan. Qala Musannif rahimahullah ta'ala. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani. Berkata Abu Sulaiman ad-Darani radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Kullu amalin laisa lahu thawabun fid dunya. Setiap amalan yang tidak ada pahala baginya di dunia, artinya tidak mendapatkan halawat di dunia. Ibadah apa yang dilakukan tidak ada mendapatkan halawatnya, dia masih saja iap-iapan. Itu kan masih kayak orang munafik lah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau bangun sholat, bagi sholat dia iap-iap, malas. Kalau dia mau zikir sedikit sekali, hanya katanya saja. Begitu dia zikir 2-3 langsung pergi. Dan dapat halawat zikri itu. Itu munafik. Nah, kalau dia masih semacam itu katanya, maka berarti dia harus banyak bermujahadah lagi. Maka laisa lahu jazaa'un fil akhirati. Maka tidaklah ada balasan baginya di akhirat. Fahasal min hadza, maka tausilah min hadza, maka didapatkan, hanya dipahami daripada pernyataan Abu Sulaiman ad-Darani ini, anna wujudan al-halawati, bahwasanya terdapatnya manis ibadah, alamatun ala wujudil qabuli, yaitu menjadi tanda atas adanya penerimaan. Al-muqtabil wujudil ridha, yang membawa kepada adanya keridaan, wal jaza, dan dapatkan balasan. Walidha lika qala Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, dan karena itulah berkata Hasan, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, tubkiluna al-halawata fi talafin, kalian kehilangan akan manisnya ibadah pada 3 pekerjaan. Fa in wajadtumuha, kalau kalian dapatkan itu halawat pada 3 hal itu, fabshiru, silakan kalian bergembira. Wa mudau likasdikum, lalu lanjutkan sudah tujuan kalian, loloskan, lewatkan. Wa in lam tajiduha, kalau kalian tidak mendapatkannya, fa'lamu, ketahuilah, annal baba mughlaqun, bahwa pintu manisnya ibadah itu sedang ditutup, bukan ditutup sama sekali, sedang tertutup ya. Di mana tempatnya? Inda tilawatil Quran. Pertama ketika kita membaca Al-Quran, kita terus membaca Al-Quran, kita malas. Kalau membaca baru 1 halaman saja sudah lemas, mau ada keinginan yang lain, mau pergi, mau selamat, nggak menikmatinya. Ini yang pertama ketika membaca Al-Quran. Wa inda zikri, dan ketika zikir. Zikir dalam ini adalah ya banyak sekali. Kalau orang tarekat itu dia pertama kali baca Al-Quran, kalau berpalak seperti biasa. Kemudian baca zikir 1.500 terus, baru nanti istighfar 3.000, baru selawat 3.000, ya Hayyu Qayyum 3.000. Itu karena dia sudah dapat halawah. Dapat halawah. Nah sebenarnya kalau belum dapat halawah, pasti dia merasa deritanya terus, tidak bisa banyak, dia sudah lelah, dia sudah ngantuk, dia sudah sakit pinggang, dan mau kencing segala macam, keringat dingin dan sebagainya. Nah kemudian yang ketiga apa? Wa inna sujud, ketika dia sujud baik untuk salat wajib maupun salat sunnah. Salat wajib maupun salat sunnah. Makanya kita harus mulai berlatih, terutama sekali pada waktu sujud akhir, seperti yang diajarkan dalam kitab itu. Ya anak talibi, ketika kita sudah baca subhanallahal a'la, subhanallahal a'la 3 kali, terus dan bergantilah sampai 11 kali,
Coba lanjutkan ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwahu wa basarahu ya wali wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus Allahumma inni a'udzubika minka wa biridaka an sakhatika wa bi mu'afatika an iqabika wa bi fadlika an maghfiraka wa bi halalika an haramika wa bi ta'atika an marsyatika. Subhanakallah la usi alaika sana'an kama asnaita anta ala nafsika. Walakal hamdu wa lakal syukru qabla ridha wa lakal hamdu wa lakal syukru ba'da ridha wa lakal syukru wa lakal hamdu qabla ridha. Terus sampai kepada ya salam ya salam ya salam ya salam salim minal afati al batinah wal afati zahirah. Terus sampai lama-lama itu belum masih setengah. Itu ada untuk melatih kita dapat halal, karena di saat itu setan pasti dia berpergian. Permisi dia, saya tidak jahat sekarang ini, nanti kembali dari setan. Itu kalau setiap malam misalnya kita salat tahajud, salat tahajud ya jangan sampai 20 rakaat, 12 rakaat, ya 8 rakaat. Itu tapi itu istiqomah. Untuk apa? Untuk ini, karena memang benar yang dikatakan oleh para orang-orang saleh, ulama-ulama yang sudah sampai makom kita, jangan sampai sia-siakan kita hidup kita ini. Karena hidup ini ada sekali, tidak bisa diulang lagi. Kalau diberikan kesempatan panjang sampai ratusan tahun, nah ini kadang-kadang seperti tadi itu, Syekh Khatib Sambasi hanya 40 tahun umur, Gusmi hanya 33 tahun umur, Gusmi 33 tahun. Banyak lagi yang usianya kecil-kecil, tapi sudah pergi. Tapi mereka pergi sudah sampai kepada makom yang dicari. Nah, itulah yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang saleh yang sudah sampai. Jangan sia-siakan hidup ini dengan hanya memperturutkan keinginan-keinginan kita yang kadang-kadang menyengsarakan. Wazada ghairuhu, dan telah menambah oleh yang lainnya lain daripada alasan wajib sedekah, dan ketika kita bersedekah, kita bersedekah. Yang sedekah itu ya sesuai kemampuan kita, walaupun memang dalam Al-Quran dikatakan wal yunfiq zu sa'atin min sa'atin wa man qudira alaihi rizqi fal yunfiq mimma ataahu. Itu sebenarnya adalah tentang infak kepada istri. Nah, tapi diperluas maknanya, kalau istri sudah dapat infak, karena infak kepada istri itu merupakan infak yang tidak bisa dimasuki riya, berpahala terus dan tidak ada tandingannya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, mungkin kita bisa berinfak kepada yang lain. Ada kemampuan yang mampu, hanya kemampuan kita 1.000. Kalau kita mampu 1.500, atau mampu bisa 500 kemampuan kita sehari. Kalau kita cuma sedekah 400, tapi coba kalau di kota amal kan 500 lagi, tapi penuh kota amal masih itu banyak jadi. Nah itulah ini bisa dapat karena ditambahkan dengan wabil ashar, dan bil ashar itu adalah bangun malam, dari malam kita coba untuk berlatih bangun paling tidak 1 jam lah sebelum waktu subuh, untuk kita biasakan diri sambil menunggu tiba waktu subuh. Bila perlu kita berusaha untuk menjadikan wudhu kita bil ashar itu bisa dilakukan untuk waktu subuh. Wakilah fi qouli ta'ala, dan dikatakan pada firman Allah Ta'ala, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut terhadap hakikat Tuhannya, maqam rabbih ini banyak ditafsirkan oleh para ulama. Kalau kita artikan maqam ini kan, ini berarti dia termasuk ayat mutasabihah, karena Allah tidak memilih tempat untuk berdiri. Tapi maqam rabbih di sini artinya yaitu boleh diartikan ghadabur rabbi, murka Allah. Boleh diartikan dia kehebatan Allah. Kemudian diartikan iqab Allah, azab Allah. Nah, dia takut sebagai motivasi.
untuk melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Apa yang dijadikan buat hamba Allah seperti itu? Jannatan, ada 2 surga. Oleh jannatul mujammalatun, pertama muajjalatun, pertama surga yang disegerakan. Surga yang disegerakan. Apa itu? Wajah halawatul ta'ah, yaitulah manusia taat. Ini sudah merupakan suatu kenikmatan. Makanya betapa banyak para wali Allah, dia katanya lebih baik saya hidup taat beribadah semacam ini daripada masuk surga. Karena apa? Di dalam surga itu belum tentu saya mesra dengan Allah. Kalau pada saat dia beribadah ini, dia betul-betul mendapatkan qurrata ayunin itu. Qurrata ayunin yang hakiki, yaitu air basirahnya dapat menyaksikan hakikat Allah. Itu merupakan suatu kenikmatan yang paling tinggi dan paling abadi. Yaitu jannatul mu'ajjalah, hawatul ta'at. Wala zazatul munajat, karena zatnya munajat. Saat itu kadang-kadang seorang syahid waliullah, dia munajat terus sampai tidak menyadari apa yang dikatakan di dalam ucapannya itu kepada Allah. Tapi Allah tetap saja dia tersenyum, walaupun mungkin salah dia diucapkan, karena orang semacam itu sudah panas dia dalam apa? Dalam nikmatul mu'ajjalah itu, surga mu'ajjalah itu. Wal istiqnatu bi bununil mukasyafati, dan dia merasa jinak, merasa isah dengan bagian ilmu-ilmu mukasyafat. Nah, ini adalah bagian daripada jannatul mu'ajjalah. Wa jannatul mu'ajjalah, dan surga yang ditunda. Surga itu ya kununul mutawwabah, dia merupakan bagian daripada pahala-pahala yang diberikan nanti. Wa ulwi darajat, dan tingginya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa hadhihi halawatu, dan ini manisnya ya al-madhkurah yang tersebut, la takunu illa fi maqamil ma'rifah, tidak akan bisa kita dapatkan kecuali pada maqam ma'rifah. Orang yang sudah sampai pada maqam ma'rifah. Al-hassah, yang khusus, ma'rifat yang khusus, wahya allati tunafihal maksiyatu, yaitu yang menafikan akan jalan maksiat. Tidak ada maksiat lagi. Qila ibadihi, dikatakan oleh suara mereka, hal ta'rifulmu, apakah Tuhan tahu Allah? Apakah Tuhan tahu Allah? Maka tiba marah dia. Allah sa'ilah pasal berkata itu. Waqala sambil berkata, atarani a'budu man la a'rifuhu, apakah kau tahu, apakah kau lihat saya ini menyembah orang yang saya tidak kenal? Kata yang ditanya itu. Faqala lahu, maka berkata begini, atu'ti man ta'rifuhu, apakah kau akan durhaka kepada orang yang kau kenal? Wakil al-Ba'id, dan dikatakan bagi sebagian mereka, bima ta'rifu annaka araftahu, dengan apa kau tahu bahwa dirimu mengetahui Allah? Dari mana kau tahu dirimu mengetahui Allah? Faqala lam aqsud mukhalafatahu, saya tidak pernah berniat sedikit pun untuk menyalahi dia. Illa warada ala qalbi istihya'un, kecuali datanglah dalam hati saya, atas hati saya rasa malu bingung daripadanya. Jadi dari situ saya tahu benar. Setiap kali saya berencana untuk meninggalkan perintahnya atau melanggar larangannya, datang rasa malu saya, malu-malunya. Itu katanya. Wa qala Ismail bin Yazid, telah berkata Ismail bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, at-tahawunu bil amri, yaitu meremeh-remehkan suatu perkara, min qillatil ma'rifati bil amri, itu karena sangat sedikit pengetahuannya tentang perkara itu sendiri. Bil amiri terhadap orang yang memerintah. Jadi kenapa dia itu meremehkan perintah itu, perkara itu? Karena dia memang sangat sedikit mengetahui hakikat siapa yang memerintahkan dia.
Karena apa? Karena kalau dia tahu orang yang hakikat orang yang beritakan dia itu, niscaya dia pasti akan menjunjung tinggi itu perintah. Tetapi karena dia tidak tahu hakikat orang yang beritakan dia, maka seringkali perintah itu dari mereka. Misalnya banyak orang-orang yang begitu tak datang panggilan untuk sholat, dia anggap itu seni suara itu dibilang. Dia anggap seni suara. Dia tak tahu bahwa itu hakikatnya yang makin adalah Allah. Sampai digambarkan oleh anak-anak muda yang ingin mengajar teman-temannya lah. Ketika dia sedang asik minum, kemudian main-main, tiba-tiba kedengaran suara azan, langsung dia tinggalkan teman-temannya. Lalu teman-temannya tersinggung, kenapa kau tinggalkan kami? Kurang ajar kamu. Itu sudah ada panggilan dari Allah. Kita wajib meninggalkan aktivitas kita ini. Kita hadiri siapa yang memanggil itu. Coba sekarang kau pikirkan, seandainya kau punya adik, terus kau panggil adik kamu, lalu dia tidak menghiraukan panggilan kamu, tersinggung tak kamu? Tersinggung. Apalagi Allah yang memberikan kau segalanya, memanggil kamu, lalu kau tidak hiraukan panggilan Allah. Berarti kan kamu kurang ajar jadinya. Tak malu kau kepada Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada dirimu. Barulah teman-teman itu sadar. Betul ya, kita saja tersinggung kalau menyuruh, kalau memanggil dan disahuti panggilan kita dan diangkat perintah kita, pasti kita tersinggung. Maka orang yang masih menganggap remeh sebuah perintah, walaupun perintah itu adalah perintah sunat, tetapi jangan pandang sunatnya, pandanglah siapa yang menyunatkan. Di dalam Fathul Mu'in dikatakan dalam membahas salat-salat sunat, termasuk salat tasbih misalnya. Salat tasbih itu kan ada dua pola. Yang kalau Imam Imam Ghazali, dia setiap ada duduk istirahat itu ada tasbihnya 10 kali sebelum langkah ke rakaat belakangan. Tapi di dalam Fathul Mu'in dikatakan wayajuzu khamsata asyara qabla al-qira'ah. Boleh yang 15 itu, yang 15 yang seharusnya kita baca sebelum ruku, kita pindahkan sebelum Fatihah. Nanti yang dibaca pada waktu duduk istirahat itu dibaca sebelum ruku, jadi 10 itu. Jadi kita tidak perlu bacanya pada waktu duduk istirahat. Karena pada waktu itu nanti kita akan kewalahan. Karena pada rakaat terakhir kan tidak ada duduk istirahatnya. Kita harus baca dia sebelum salat. Yang 10 ketinggalan ini. Nah, oleh sebab itu pindah. Boleh katanya. Pindah dari 15 itu sebelum Fatihah sudah baca 15. Nanti sebelum rukuk 10. Jadi begitu kita sujud terakhir sudah tuntas 75 kali. Jadi tidak perlu kita baca lagi nanti waktu beristirahat dan pada waktu asal terakhir sebelum salat. Nah ini dilakukan oleh Imam Ghazali. Itu lebih nyaman itu. Karena kalau kita duduk istirahat dulu baru berangkat ke rakaat berikutnya, maka kita takbir lagi, takbir istiqol, ini takbir dari sujud ke duduk istirahat, kemudian dari berusaha balik istiqol kepada itu akhirnya kesulitan lagi di akhirnya. Maka tarik yang 15 sebelum ruku itu kepada sebelum baca Al-Fatihah. Nanti sebelum ruku cukup 10. Begitu selesai sujud terakhir sudah 75 nikmatnya. Itu lebih nyaman kata daripada. Nah, siapa-siapa yang tidak mengamalkannya setelah tahu fadilahnya, maka dikatakan at-tahawunu fid din. Dan dikatakan meremehkan agama. Karena apa seperti itu? Jangan pandang sunatnya, tapi pandang siapa yang menyunatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syahidnya tidak dipandang, bukan hakikat daripada sunat itu. Sehingga dengan demikian yang sunat pun kita akan lakukan ya. Begitu juga yang mubah. Siapa yang kita makan? Allah. Kalau tidak mau makan berarti kita tidak mengikuti apa yang oleh Allah.
Makanya pada waktu Maulid saya katakan begitu kepada teman. Kalau sudah disajikan makanan, makan juga walaupun 3 suap. Yang penting kita dapat pahala, mengamalkan 2 Rabuan terus ribu. Makan saja. 70 yang menjadikan makan saja. Kalau tidak beres, kita dapat pahala kan makan juga. Apalagi kalau menerima ketika kita makan berarti kita lakukan yang mubah. Padahal kita saat kita lakukan yang mubah, kita meninggalkan yang haram. Berarti itu sebabnya. Kata sebagian ulama katanya yang mubah itu tidak ada, yang ada hanya wajib. Karena ketika kita melakukan yang mubah, kita meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram itu wajib. Makanya kedua Rabu itu amar itibah. Tapi siapa yang berkata makan? Apalagi kalau tadi dalam surat Al-Baqarah itu panzur ila atau amika. Coba kepandang makanan. Terus apa lagi tadi kan proses daripada adanya makanan itu kan. Sampai turunkan air, semua sakatnal ardo sakpo, ambatnal ardo nabata, dan seterusnya. Itu proses. Pandang makanan kamu supaya apa kita sadar. Siapa yang menumbuhkan dia? Jangan biarkan Allah menumbuhkan kita tidak mau makan. Tapi tetap ada batasnya wala tusrif. Jangan melampaui batas. Qala Rasul Allah Ta'ala, fa innal isyana fi halil urfan. Maka sungguhnya durhaka pada saat kita mengetahui ba'idun adalah merupakan suatu yang sangat jauh. Fa in waqa'at minhu zullatun aw haqwatun, maka jika jatuh daripadanya suatu ketergelinciran atau satu kekuatan nafsu bihukmin dengan suatu hukum, wa kana amrullahi qadran maqdur, dan adalah perintah Allah itu adalah suatu ketentuan yang sudah ditentukan. Wajadana mahalata lidzalika mararatan, memang dia mendapatkan tidak mustahil untuk mengamalkan perintah Allah ini, tidak mustahil dia akan menemukan yang namanya murarah, pahit, wa alaman dan sakit fi qalbihi, di dalam hatinya. Fawjidanu hadhihi murarah, maka sungguhnya terdapatnya pahit ini wal alam dan sakit ini fil maksiyati, pada maksiat misalnya, alamatun ala sihhati ma wujida minal halal, itu menjadi tanda atas benarnya apa yang didapatkan daripada manisnya ibadah, wa na'im dan nikmat itu apa dan bermanfaat. Artinya kalau kita sudah merasakan betapa malunya kita di saat terjerumus berbuat maksiat, sakitnya karena kita menyesal melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sebaliknya kita akan merasakan halawat dalam ibadah. Setelah kita sholat, mungkin kita sudah dapat menyelesaikan ibadah kita, menyelesaikan kewajiban kita perlu rasanya. Apalagi kalau pada waktu haji, maka selesai beribadah haji itu, di situ kita akan merasakan bahwa baru keluar dari penjara. Karena apa? Karena sebelumnya kita khawatir, bisa enggak saya tahu ifadah, bisa enggak saya melontar Jumratul Aqabah dan sebagainya. Gitu bisa selesai. Begitu plong perasaan kita, sampai kita disuruh untuk apa? Menyebut-nyebut nama Allah, kazikrikum, kabarikum, asad dan zikroh. Sebutlah nama Tuhan kalian sebagai bersyukur itu, sebagaimana kalian menyebut nama orang tua kalian, atau lebih besar, lebih banyak daripada itu. Ini artinya ketika kita merasa dihukum setelah meninggalkan perintah atau melanggar larangan, kita merasa menyesal. Kita merasa menyesal yang mendorong kita untuk bertobat. Kemudian pasti kita akan dapat halawat saat kita melakukan perbuatan taat. Qala al-musannif, fahadihi hiyal halawat, maka inilah dia sungguhnya halawat ini. Allati hiyal mizan lil a'malil maqbulah, yang adalah dia semata-mata hanya sebagai tolok ukur, sebagai timbangan bagi amal yang diterima. Hanya itu. Wa ghairil maqbulah, dan tolok ukur daripada amal yang diterima. Kama zakarnahu, sebagaimana sudah tersebut. Wa ammal halawatul lati yajiduha min duni ahli hadzal maqam,
Dan adapun halawat yang didapatkan dia oleh orang yang tidak ahli dalam makam ini ibadah sebagai ibadah, famadkhulatun makmulatun, maka dia dimasukkan dalam kategori yang punya illa ma fi'amin tamsyitil ibad. Itu kecuali kita akan dapatkan daripada rajinnya hamba lil muwazabati untuk terus menerus ala ibadah. Wal halawatu ala itlaq, dan manis itu atas secara umum, idza wajada hal amilu fil amali, apabila menemukan akan dia oleh orang yang beramal pada amalnya, la yanbaghi lahu ayafifa, kalau dia sudah dapatkan jangan berhenti. La yanbaghi lahu ayafifa ma'a, bahwa dia berhenti bersamanya. Wala yaqau, jangan, artinya jangan sampai di situ, jangan bertujuan untuk dapat halal itu. Wala yaqau, dia dan jangan dia senang dengan halal itu. Wala yaskuru ilahi, dan dia tenang. Jangan dia merasa tenang dengan sudah saya dapatkan ini, saya sudah dapatkan. Wa kadzalika aidan, dan bertiga, alla yanbaghi, bahwa la yanbaghi lahu, tidak bagus baginya, bagi orang yang sudah dapat halal ini, ayak sudah diamalihi ila lainnya, bahwa bertujuan dengan beramalnya untuk mendapatkan halal. Jangan lima lahu fiha minal ladzati, karena apa yang ada baginya pada itu si lazat, apa pada si halal, minal ladzat, daripada rasanya keras, enak. Wal huzli, dan bagian untuk dirinya, fa inna dzalika mimma yaqdahu, maka sesungguhnya perasaan tujuan untuk mendapatkan lazat dan halawatul ibadah itu yang kembali kepada diri kita, bukan kembali kepada Allah. Mimma yaqdahu bi ikhlasi ibadatihi, itu daripada apa yang mencederai pada keikhlasan ibadahnya ini. Jadi kan berarti jadi rintangan juga sebenarnya itu. Jadi setelah menyingkirkan ubah, akal-akal itu singkirkan sampai mendapat halal, tinggal halal ini juga rintangan. Untuk apa? Untuk kebersihan ikhlas kita. Wasidqi iradati, dan menjadi mencacati, mencederai akan kebenaran iradahnya, keinginannya. Walakin imtina'uhu biusuliha, dan tetapi perhatiannya untuk mendapatkannya itu liyakuna mizanan saja, itu saja, diamali sebagai amalnya, artinya sebagai alat saja untuk mengukur kita sudah diterima atau tidak. Ini saja sebagai alat untuk mengukur itu, jangan sebagai tujuan utama. Jadi kalau kita sudah tahu misalnya itu, untuk apa sekarang? Untuk apa? Istiqomah. Untuk istiqomah. Karena istiqomah itu sesuatu yang dituntut. Nanti kan ada di sini, jangan kau minta kecuali apa yang diminta oleh Allah. Jangan kau minta kepada Allah kecuali apa yang diminta oleh Allah. Kita diminta istiqomah beribadah oleh Allah, itu kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang istiqomah dalam beribadah. Ya Allah, bisa kita disuruh ikhlas oleh Allah. Ya Allah, jadikan saya hamba-Mu yang ikhlas beribadah. Kita tidak pernah diminta kaya oleh Allah, tapi kebanyakan kita tidak pernah diminta sehat oleh Allah. Yang diminta adalah ibadah, istiqomah. Nah, itu justru yang kita minta. Wa muhakkari ahwalihi faqat, dan sebagai pemberitahuan bagi keadaannya saja, itu cuma itu adalah sebagai alat kita untuk mengukur bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun tadi dikatakan bahwa jannatul ula adalah jannatul ajalah ala suratil halal, yaitu surga yang pertama itu surga yang disegerakan atas bentuk kita dapatkan lazzatul ibadah atau halawatul ibadah dan lazzatul munajat. Kemudian yang kedua jannatul muajjalah yang di akhirat nanti. Tetapi itu juga nanti akan mencederai kita, keikhlasan kita. Tapi
untuk makom orang-orang yang sudah tinggi makomnya, maka dia tidak peduli mau masuk surga atau tidak peduli. Yang penting dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu untuk selanjutnya. Qala al-Wasiti radhiyallahu ta'ala anhu istila'ut ta'ati sumumun qatilah katanya. Ini nanti kita lihat bahwa yang dikatakan istilah itu mencari, menusuk